Minasan, ohayou gozaimasu, Tari Sensei desu. Video kali ini Sensei mau lanjutin ngebahas tentang tata bahasa yang muncul di Minnan Nihongo bab 6. Di bab 6, ada 5 yang muncul. Pertama, ada penggunaan o sama mas. Maksudnya mas di sini nunjukin penggunaan kata kerja bentuk sopan. Nah, yang kita pelajari adalah penggunaan partikel o. Partikel o itu digunakan untuk menghubungkan kata kerja dengan kata bendanya. Nah, ini kita pelajari. Kedua, ada penggunaan partikel de. Partikel de di sini artinya bisa diartikan dengan kata di. Di sini menyatakan di mana satu kegiatan dikerjakan di satu tempat gitu. Ketiga, ada o kudasai. Kalau ini sepaket o kudasai, di bab kali ini diartinya waktu kita mau meminta sesuatu. Bisa diartiin tolong berikan atau minta titik-titik kayak gitu. Yang nomor 4, ishoni masenka, ini bumpo bentuk ajakan. Dan masyo juga sebetulnya bumpo bentuk ajakan. Bedanya di sini dari tingkat kesopanan sama penekanannya. Kalau masenka ini posisinya kita, si A kita itu ngajak seseorang yang statusnya di atas kita ke si B. Tapi kalau masyo itu kebalikannya. Si A kita, misalnya si A ini ngajak seseorang yang statusnya di bawah kita ke si C misalnya gitu. Oke, kita langsung bahas satu persatu aja. Pertama, partikel o. Partikel o itu dihubungkan dengan kata kerja. Fungsinya untuk menunjukkan objeknya. Nah, kata kerja ini tuh kata kerja transitif. Kata kerja transitif itu kata kerja yang harus punya objek. Mungkin kalau di Indonesia kata kerja transitif itu kalian bisa kelompokin dengan kata kerja yang bisa ditambah imbuhan me atau yang ditambah imbuhan me. Contoh, memakan, meminum, membuang, kayak gitu. Gitu ya. Nah, rumusnya nanti ada ini. Partikel o tambah kata kerja. Nah, sebelah kirinya ini kata bendanya. Cuman ini harus saling berkaitan, berhubungan. Contohnya kalau di sini bilang nomimas, berarti di sini harus minuman. Contohnya di sini kohi. Kohi o nomimas. Kata bendanya kopi, kata kerjanya nomimas. Kohi o nomimas, meminum kopi. Kenapa di sini ada kata saya? Nah, bahasa Jepang itu kalau di satu kalimat subjeknya nggak disebutkan, berarti otomatis subjeknya jadi watashi. Atau watashi itu saya. Jadi kalau kita ngomong, kita nggak nyebutin subjek, otomatis itu ngomongin diri sendiri gitu. Atau saya yang ngomongnya gitu. Makanya otomatis muncul kata saya di sini waktu diterjemahin kayak gitu. Contoh lain ada hong o yomimasu. Di sini kata bendanya hong. Hong itu buku, kata kerjanya yomimasu, membaca. Sekali lagi ya, ini kata kerja transitif. Kata kerja transitif itu yang ada imbuhan me-nya di awal. Ini harusnya meminum. Saya meminum kopi atau saya membaca buku. Kita lanjutin. Kalau tadi kata kerja hubungannya sama kata bendanya. Bendanya diapain? Kohi o nomimasu, minum kopi gitu. Atau hong o yomimasu, membaca buku gitu. Nah, kalau di sini partikel de itu ngehubungin kata kerja dengan tempat. Jadi buat menyatakan kegiatan ini dieksekusi di mana, dilakukan di mana gitu. Contohnya dia ada lagi baca buku orang ini. Mereka baca di mana? Di perpustakaan. Nah, partikel itu ngehubungin kata kerja dengan ininya, tempatnya gitu. Rumusnya tempat tambah partikel D tambah kegiatan. Nah, kalau kita nemu di satu kalimat itu biasanya kayak gini nih. Kisaten de kohi o nomimasu. Nah, waktu kita baca ini kan kisaten kata tempat. Artinya kafe. Tapi Kak, di sebelahnya kok kopi? Kohi ini kan kata benda. Bukannya harusnya kegiatan gitu kata kerja. Nah, ini ada aturan dalam menerjemahkan atau menyusun kalimat di bahasa Jepang. Aturannya itu kita nyusun kata dari pojok kanan Jepang itu. Dan kalau udah disusun, kita bisa ngelompokin itu jadi satu frasa. Jadi satu kesatuan. Contohnya nih, kisaten de kohi o nomimasu. Dari sini kita tahu ada tempat, benda, sama kata kerja. Susunannya jadi tempat, benda, sama kerja gitu kan. Nah, kita ngebaginya, pengelompokannya dari ujung kanan dulu, dari sini dulu. Nomimasu sama kohi. Kohi o nomimasu. Dari rumus yang sebelumnya ada tadi, kata benda dengan kata kerja artinya meminum kopi. Nah, ini kita
tutupin. Kita kelompokin jadi satu frasa. Udah gitu, kita maknain satu frasa ini tuh dengan jenis kosakata yang paling kanan. Paling kanan tuh ini kan kata kerja. Jadi digabungin, dileburin, dimaknain kohyo no mimasu tuh udah jadi satu kata kerja gitu. Nah, dari sini kita bisa nemuin tempat, partikel de, dan kata kerja kayak gitu. Dan semisalnya kalau kita bikin kalimat yang gak lengkap, misalnya kokinya dihapus, jadi kisaten de nomimasu. Artinya minum di kafe gitu. Minum apa? Minum kopi. Lengkapnya kisaten de kohi o nomimasu kayak gitu. Kita lanjutin. Di sini ada toshokan de hong o yomimasu. Sama yang tadi saya jelasin. Toshokannya ini tempat, hongnya ini benda, yomimasu ini kata kerja. Rumusnya gini kan, tempat de kegiatan. Nah, kita bisa leburin dulu ini. Hong o yomimasu jadi satu kesatuan, jadi kata kerja. Jadi, tempat itu toshokan de hong o yomimasu. Membaca buku di perpustakaan. Gitu ya. Jadi di sini ada tempat, tambah de, tambah satu frasa kata kerja. Waktu dipecah, kata kerjanya berubah jadi ini. Hong o yomimasu kayak gitu. Oke, intinya jadi partikel de itu bisa kita artiin di. Nah, cuman ada syaratnya nih. Kata kerja yang kita gunakan waktu ngehubungin sama partikel de itu harus kata kerja yang aktif. Aktivitas. Benkyou shimasu, yomimasu gitu, yang bergerak intinya. Nah, kalau nemas tidur itu nggak bisa. Kayak gitu. Kita lanjutin. Sini ada penggunaan okudasai. Okudasai itu simpelnya kita meminta sesuatu. Misalnya nih, ini yang mesen, pelanggan minta sesuatu ke waitersnya, pelayannya. Ini bisa minta menu, bisa minta minum atau air putih. Rumusnya gampang, kata benda tambah okudasai. Di sini artinya kita tolong berikan aja atau minta sesuatu. Nanti kalau kita udah belajar lebih jauh, arti kudasai itu bermacam-macam. Jadi nggak cuma ini. Tapi kita di sini artiinnya tolong berikan aja dulu. Jadi di sini kita gunakan kosakata atau template ini untuk meminta barang ya. Contohnya kita pakai mizu. Mizu itu air. Jadi kita minta minum. Mizu o kudasai. Tolong beri saya air. Sama aturan saya di sini, kalau kita nggak nyebutin subjek, otomatis ke diri sendiri. Contoh lain ada menu o kudasai, tolong beri saya menunya. Gitu ya. Nah, ini gampang. Kudasai itu kalau di bab ini artinya tolong beri. Issho ni masenka. Nah, ini bumpo. Masenka di sini sebetulnya bentuk kata kerja yang dirubah ke bentuk negatif, lalu dihubung dengan kata tanya. Ini maksudnya apa? Kita itu di sini mengajak dengan ungkapan yang halus. Kalau mau diartiin, boleh nggak? Atau bagaimana kalau kita titik-titik? Kayak gitu. Rumusnya, kata kerja bentuk mas tambah masenka. Maksudnya kata kerja bentuk mas gimana? Contoh, ada kata tabe mas. Nah, kata kerja bentuk mas itu, kata kerja tabe mas ini, tapi diambil tabenya aja, masnya dibuang. Jadi kalau ada kata ikimas, berarti yang dipakai ikinya aja, masnya dibuang. Jadi ini digunakan untuk mengajak seseorang ya, dengan sopan. Contohnya, Issho ni gohan o tabemasen ka? Tabemasen ka? Mau nggak atau bagaimana kalau makan bersama-sama gitu. Gohan o tabemasen ka ini sepaket artinya makan. Atau gohang juga kadang bisa diartiin makanan pokok gitu, nasi sebetulnya. Cuman karena aneh kalau ngajak makan nasi, jadi simpel aja gohang otabemasen itu ngajak makan-makan gitu. Kita lanjutin, issho ni eiga o mimasen ka. Issho ni eiga o mimasen ka, di sini eiga artinya film. Dan mimas di sini artinya menonton, berubah ke bentuk masen ka, ajakan. Jadi bagaimana kalau nonton film bareng-bareng gitu. Sekarang ada bentuk masho. Bedanya apa sih sama masenka? Masho juga sebetulnya artinya ajakan. Fungsinya buat mengajak, mari atau ayo. Nah, bedanya kalau masenka tadi posisi kita itu statusnya di bawah, ngajak yang statusnya di atas. Kalau masho, kita statusnya di atas, ngajak seseorang yang statusnya di bawah kita gitu. Bedanya itu doang. Jadi bedanya di penekanannya. Gitu ya. Intinya sama, ngajak melakukan sesuatu bersama-sama. Contoh,
ikimasho. Ini kalau kita lihat rumusnya, kata kerja bentuk mas tambah masho. Kata kerja bentuk mas kayak tadi ya. Ada tabe mas, masnya buang. Tabenya aja yang dipakai, jadi tabe masho. Di sini ikimas. Ikinya aja yang dipakai, ikimasho gitu. Benkyou shimasu, jadi benkyou shimasho. Ayo belajar. Oke, sekarang kita ke latihan soal. Kalian coba lihat dulu ini. Stop dulu videonya, coba kerjain. Nah, kalau udah, baru dengerin pembahasannya. Nomor 1. De ega o mimasu. Sini lihat dulu kata kerjanya, mimas, melihat. Melihat apa? Ega, film. Kita nonton film bisa dari mana? Radio, bioskop, atau stasiun? Jawabannya simpel, bioskop. Yang logis ya. Nomor 2, kohi kudasai. Nah, di bumpo yang tadi kita pelajari ada template o kudasai. Ini artinya waktu kita meminta sesuatu. Jadi tolong berikan saya kopi. Nomor 3, Issho ni ega mimasen ka? Ini template juga. Ajakan mimasen ka. Jadi kata kerja dihubungi sama kata benda pakai partikel o. Issho ni ega o mimasen ka? Mau nggak? Atau bagaimana kalau kita nonton bioskop bareng-bareng gitu. Nomor 4, Ima toshokan hong o yumimasu. Membaca buku. Di sini hubunginnya ada tempat. Rumusnya gimana tadi? Di sini ada kata benda, di sini ada kata kerja. Waktu udah dihubungin sama partikel o, ini bisa dileburin jadi satu. Jadi satu frasa, dimaknain jadi satu kesatuan. Ambil yang paling kanan ya, jadi kata kerja. Waktu kata kerja ketemu kata tempat, sini kita bisa pakai partikel d yang artinya di. Jadi nanti artinya, sekarang saya membaca buku di perpustakaan. Oke, nomor 5, di sini ada a. Si A itu ngomong, Sensei, ashita issho ni benkyou, titik-titik. Ini aturannya tadi ya, kalau masen ka, status di bawah ke atas. Kalau masho ka, status di atas ke bawah. Kita manggil sensei. Sensei statusnya di mana? Di atas. Jadi kita pakai yang masen ka. Sensei, ashita issho ni benkyou shimasen ka? Sensei, bagaimana kalau kita besok belajar bareng-bareng kayak gitu? Simpulannya, jadi tadi kita udah belajar partikel o. Partikel itu ngehubungin kata benda ke kata kerja, gitu ya fungsinya. Nah, kata kerja di sini pakai yang transitif. Kata kerja transitif itu kata kerja yang memerlukan objek. Kalau di Indonesia diartiin, artinya itu ada imbuhan me di awal, gitu simpelnya. Dan mas ke ini maksudnya penggunaan bentuk sopan. Bentuk sopan itu bentuk mas. Yang standarnya itu partikel O. Dan kedua kita ada partikel D. Kalau partikel D gimana? Partikel D itu kata tempat ketemu dengan kata kerja. Nah, kata kerja ini tuh nggak usah satu kata doang, dia bisa jadi satu frasa yang gabungan dari kata benda tadi. Jadi kata benda tambah kata kerja, kalau digabungin ini ambil kanannya sebagai dasar kesatuannya, masukin sini, jadi masuk rumusnya nanti. Di sini artinya dia menyatakan di mana satu aktivitas dikerjakan, tapi syaratnya kata kerjanya itu harus kata kerja yang aktif, gak boleh diam gitu. 3, o kudasai. Sini pola permintaan ya, simpel, tolong berikan gitu. Nah, selain pola permintaan, kita juga udah belajar pola ajakan. Pola ajakan ada 2, masenka sama masho. Kalau masenka statusnya dari bawah ke atas, kalau masho statusnya dari atas ke bawah, jadi penekanannya yang beda. Oke, itu aja dari sensei. Ya, mata tsugi no douga ni aimashou. Otsukare sama deshita.